Yo halo guys, jadi di sini saya ingin mereview atau menostalgia pot Ursa Nano V1 atau generasi pertama ya dari Ursa Nano. Jadi ini saya beli sekitar tahun 2023 kalau nggak salah ya. Dulu tuh harganya di Webstore masih sekitar 150 sampai 180 lah ya, segituan nanti ya. Terus habis itu saya memutuskan untuk membeli pot ini karena saya sebelumnya juga udah pernah punya pot OVA Slim Pro ya, itu sebenarnya pot pertama saya. Terus habis itu saya beli ini karena saya ingin membandingkan antara OVA dan Ursa. Jadi ya kita kepo, pengen cari tahu apakah ada hal yang diunggulin dari produk ini dengan harga yang murah, dengan fitur yang bisa dibilang simple tapi juga cakep banget. Jadi di sini kita akan coba unboxing ulang atau kita lihat dalaman Ursa ini. Jadi di sini saya mempunyai Ursa Nano dengan warna apa ini, Pacific Blue ya. Di sini warnanya Pacific Blue, dulu saya beli yang ini. Terus di dalamnya sini ada keterangannya Ursa Nano Pot Device, ada 0,8 Ursa cartridge V2. Oh jadi ini udah pakai cartridge-nya yang Ursa V2 ya. Terus ada Type C charging cable, ada lanyard, terus ada user manual, ada kartu garansi dan ring untuk lanyard. Oke, jadi di sini saya ingin kita cek dulu kali ya boxnya si Ursa Nano, kita ingin nostalgia lagi. Jadi di tampak depan sini ada keterangannya free lanyard dan ada tulisannya Ursa Nano Pot Kit dan ada barangnya itu sendiri. Oke, terus habis itu di sini ada tulisannya Last Fab Quest The Modern Democration. Apalah, nggak tahu artinya. Terus di sini ada spesifikasinya dan keterangan di dalamnya. Terus di sini ada beberapa fitur mungkin ya. Di sini untuk berapa fiturnya di sini, ini ada 800 mAh ya, jadi baterainya lumayan kecil untuk pot di zaman sekarang. Lalu ada adjustable airflow, jadi di sini airflow-nya bisa di adjust. Terus ada Type C fast charging, ada smart port detection, lalu ada ini kapasitas cartridge-nya di 2,5 mili. Oke, kita akan buka ya, mungkin segitu doang untuk spesifikasi dan boxnya. Kita akan buka ya di dalamnya. Ini dulu pernah saya buka, makanya saya pengen unboxing ulang dan nge-review ulang aja gitu loh. Nah, jadi di sini sebenarnya tampak depannya simple. Ini kenapa nggak ada cartridge-nya? Nah, cartridge-nya di sini karena yang cartridge dulu itu tuh gosong ya, jadi nggak dipakai terus saya buang. Ini saya belikan cartridge baru. Ini ukurannya cartridge-nya saya beli yang ukuran 0,6 ohm, bisa dilihat di sini ya, bentar. Ya, jadi ukurannya 0,6 ohm. Jadi pengen cobain yang 0,6 aja, lebih ngebus nggak sih kira-kira untuk Saltnik. Nah, terus kita balik lagi ke sini ya. Di sini kita mendapatkan sebuah pot atau device-nya itu sendiri. Nah, kita bisa lihat dulu di detail device-nya. Ini masih bagus loh potnya. Ini udah 2 tahun yang lalu tuh masih bagus ya. Ini untuk warna Pacific Blue-nya. Di sini ada warna kayak gradasi hijau dan warna biru gitu ya. Jadi kayak laut gitu, biru-biru laut, dan ada gradasi hijau-hijau gitu, kayak cahaya-cahaya hijau gitu. Terus di sini ada tulisannya Ursa Nano. Di sini ada, di dalamnya itu ada 2 pin ya, 2 pin konektor biasa seperti biasa. Ini apa ya, ini lubang apa saya juga tidak tahu ini lubang untuk apa. Terus habis itu di sini ada adjustable airflow yang tadi dibilang di box depan. Jadi ini airflow-nya juga cukup kecil ya, nggak sebesar itu ya, tapi setelah saya coba juga enteng ya ternyata airflow-nya. Maksudnya dipakai juga enak gitu loh, anginnya juga ringan, jadi di situ gitu masih enak banget. Terus di sini di bawahnya ada untuk ngecharge. Jadi di sini udah charge-nya udah Type C ya di sini. Jadi bukan pakai USB lagi. Ya mungkin gitu aja untuk device. Lalu di dalamnya sini lagi kita mendapatkan box satu lagi ya. Ini untuk kartu garansi dan buku manualnya sudah nggak tahu kemana ya.
kita akan cuma menostalgia lagi aja gitu. Nah ini di sini ada kabel untuk ngecas, dan ini pendek banget ya kabelnya. Ini untuk pot zaman sekarang ini terlalu pendek ya kabelnya. Ya cukup lah, masih bisa dipakai. Lalu di sini ada lanyardnya. Waduh, lanyardnya seperti apa guys? Kita akan coba lihat lanyardnya. Oke, jadi lanyardnya itu seperti ini ya. Ini adalah lanyard dari si Ursa Nano V1. Ini seperti ini. Ini nggak pernah dipakai soalnya males juga ya bawa lanyard gitu, dikalungin gitu males. Ini lanyardnya begini, dan mendapatkan o-ring bisa dicantolin di sini nanti, kayak gini ya nanti. Nah seperti ini, dicantolin di sini, tinggal dipakai, dikalungin aja gitu. Oke. Terus kita akan mereview tentang apa ya, tentang rasa mungkin ya. Kita beresin dulu. Oke, jadi di sini kita akan coba review ya tentang si potnya ini. Jadi untuk fitur-fitur di potnya ini juga cukup simpel, nggak terlalu banyak fitur mungkin, karena juga dari segi harga juga murah ya potnya, dan tidak banyak hal-hal yang ribet. Jadi di sini kita cukup menempelkan ini sih, tinggal masukin cartridge-nya ke dalam sini ya, nggak dimasukin ini. Nah, terus di sini ada lampu indikator. Oh ya, lupa menjelaskan ya. Jadi di sini ada lampu indikator. Jadi di sini lampu indikatornya tuh warnanya hijau. Nih untuk yang hijau ini adalah full ya, masih baterai full. Terus nanti ada yang warna biru sama warna merah. Oke, kita akan singkirkan kucing ini dulu karena mengganggu cuy. Oke, next. Jadi kita akan mereview ya bagaimana sih rasanya cartridge dari Ursa Nano ini dari Lost Vape ya. Oke, jadi kita akan coba ngepuff ya ininya, potnya dengan liquid dari lokal. Jadi saya di sini coba-coba ya beli liquid yang 15 mili karena ya lucu aja gitu dibawa, lebih simple gitu. Mungkin dari teman-teman juga kalau ada yang pakai liquid 15 ml itu kalau dibawa lebih simple, tapi ya kekurangannya untuk jangka panjang ya memang cepat boros ya, apalagi sekarang yang tiap kali keluar gitu pasti bawa pot dan pasti habis juga nih kalau diisi full setiap hari ya. Karena ini juga nggak gede banget, cuma 2,5 mili ya, jadi dipakai harian tuh pas-pasan aja gitu. Jadi kita akan review juga liquidnya. Di sini saya beli liquid dari lokal E-Juice. Jadi ini mungkin lokal itu salah satu brand juga dari Liquid Movi kalau kalian tahu. Nah, Liquid Movi itu mengeluarkan liquid varian yang lebih simple mungkin ya. Tapi ini bukan dari Movi, namanya lokal. Dia juga ada banyak rasa, mungkin nanti saya cantumin juga di sini. Jadi itu tuh lebih simple untuk dibawa dan lebih ekonomis juga ya pastinya. Tapi ya dengan versi 15 mili itu lebih cepat boros. Oke, jadi kita akan rasain ya bagaimana sih rasanya liquid banana ice cream. Oh ya, ini liquidnya banana ice cream ya dari lokal. Kita akan coba gimana sih rasanya liquidnya. Oke, kita akan coba puff ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi untuk rasa masih tetap enak, masih keluar banget untuk layer-layer di potnya ini untuk rasanya di cartridge Ursa ini. Jadi yang saya rasain di liquid ini ya, di liquid lokal banana ice cream ini, yang pertama kali keluar itu rasa banananya, terus habis itu nanti ada layer es krimnya. Tapi rasa banananya ini tidak terlalu signifikan kerasa banget banana gitu ya. Jadi kayak cuma esen-esen kayak atau bau-bau banana gitu yang ya cukup kerasa, tapi tidak yang terlalu menyengat gitu, tidak terlalu yang bold. Tapi juga masih oke banget dipakai, dirasakan masih enak banget. Terus untuk layer es krimnya juga mungkin setelah inhale ya, setelah di inhale terus habis itu kita ses gitu ya, kita masukin ke dalam tenggorokan gitu, terus kita exhale gitu, rasa es krimnya tuh
baru keluar ya, baru ngerasa ada es krimnya gitu mungkin, tapi tidak terlalu dingin banget, tidak terlalu kerasa banget juga. Jadi ini kalau misal saya bilang untuk liquid ini tuh rasanya tidak terlalu bold, tapi untuk di beberapa device mungkin yang powernya lebih besar lagi daripada ini mungkin akan lebih kerasa ya untuk rasa banana es krimnya gitu. Tapi untuk Ursa ini rasanya kita bisa bilang untuk rasanya di middle atau di tengah-tengah gitu ya. Jadi nggak terlalu kerasa bold banget, juga nggak terlalu kerasa flat banget. Jadi di tengah-tengah. Jadi masih enak banget untuk dipakai. Lalu untuk apa ya, secara ergonomis, kenapa ya aku tuh kayak seneng dari finishingnya si ini ya, si Ursa ini. Jadi tuh finishingnya tuh kayak apa ya? Finishnya tuh kayak premium gitu loh, kayak matte gitu. Terus bahannya tuh dari bahan-bahan seperti aluminium metal gitu ya, bukan dari bahan-bahan plastik. Jadi kalau dipakai tuh enak gitu loh. Terus dilihat gitu juga masih elegan gitu loh, masih bagus banget dipakai. Untuk tahun ini juga masih bagus banget dipakai harian gitu ya, masih oke banget. Untuk power juga masih mumpuni banget. Ini bener-bener pot yang wah enak sih sebenarnya dipakai, juga simple juga, kecil. Ini lebih kecil daripada ini ya, lebih kecil daripada Okva Slim Pro. Terus bisa dilihat juga ini untuk gedenya cuma segede jari, mungkin ya segede jari lebih dikit, dan masih benar-benar ergonomis nih. Kalau dicopot katetnya cuma segini ya, benar-benar satu jari doang. Ini kayak jari dimasukin ke dalam kantong dan sangat-sangat simple sekali. Oke. Jadi kesimpulannya untuk Ursa Nano dari Lost Vape ini dipakai di tahun 2025 masih sangat-sangat enak sekali, masih sangat-sangat mumpuni sekali. Untuk power juga masih sangat-sangat recommended banget, masih sangat-sangat enak sih powernya. Untuk liquid seperti ini ya masih oke banget. Jadi buat teman-teman yang punya Ursa Nano V1 atau V2 atau V3 bisa komen di kolom komentar. Nanti kita sedikit sharing-sharing atau cerita-cerita gimana sih pakai Ursa Nano. Oke, jadi gitu aja mungkin review dan nostalgia saya hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa komen dan subscribe. Thank you.